Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Dwi. Apa Gimana kabar Bu? Pak? Alhamdulillah saya baik. Oh gitu ya, sama Bu. Kalau saya baik-baik juga. Bu, hari Ya ini Pak. dengar-dengar ada proses coaching ya Bu. Iya nih Pak. Saya Sebelum mau coaching hari ini rencananya. oh gitu Bu. Ya. Sebelumnya nih saya minta izin sama Ibu nih, ketika Ibu nanti melakukan proses coaching, eh, saya ingin menjadi observer Bu di sini. Jadi proses Ibu melakukan coaching nanti itu saya rekam Bu. Ibu keberatan Silakan Pak. tidak Bu? Boleh Pak, silakan Pak, nggak apa-apa. Jadi tujuan perekaman ini Bu untuk tugas saya sebagai CGP di sini Bu. Iya. Tapi tenang aja Bu, nanti dalam perekaman ini eh, yang tahu hanya saya dengan fasilitator aja Bu. Boleh Pak. Oke Bu. Nah yang pertama-tama Bu, yang ingin saya bicarakan dengan Ibu adalah mengenai rubrik penilaian Bu. Ya Pak. Jadi dalam coaching nanti ketika saya mengobservasi nanti ada rubrik penilaian, di mana rubrik penilaian itu berisi tentang kegiatan Ibu, apakah sudah sesuai dengan alur tirta ketika Ibu melakukan coaching, kemudian Ibu hadir penuh ketika melakukan proses coaching itu tadi, kemudian mendengarkan aktif maupun memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu adalah rubrik penilaian yang akan saya lakukan ketika melakukan observasi terhadap Ibu. Gimana Bu? Baik Pak, baik Pak. Nah untuk yang pertama ini Bu, jadi dalam melakukan coaching ini nanti kompetensi apa ini Bu nanti yang akan Ibu lakukan ketika melakukan coaching ini? Untuk yang pertama ini saya ingin mengembangkan kompetensi inti coachingnya itu Pak. Antara lain itu tadi yang present itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian membuat pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan rasa gitu Pak. Di situ juga saya akan berusaha mungkin untuk fokus pada orang yang disupervisinya agar coachingnya nanti bisa terbuka dan rasa ingin tahu saya dan berpikir untuk masa depan nanti Pak. Oke, Itu oke. rencana saya Pak. Iya Bu. Jadi nanti potensi yang ingin Ibu kembangkan itu kompetensi yang mana ini Bu? Ada dua Pak ya, di antara yang beberapa kompetensi itu ada dua yang ingin saya lebih spesifik, antara lain mendengarkan aktif dan juga membuat pertanyaan yang berbobot Pak. Jadi ada dua kompetensi yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik ya. Iya Pak. Oke Bu. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan Ibu kembangkan ini Bu? Baik Pak, seperti misalnya kehadiran penuh itu di situ saya akan berusaha untuk memberikan respon terbaik saya kepada coach agar coach merasa memang diperhatikan. Jadi untuk menimbulkan atau untuk mendekatkan saya dengan coach agar coach itu nanti bersifat terbuka dan mau mencurahkan apa permasalahannya. Kemudian untuk pertanyaan berbobot itu juga di situ saya akan berusaha menggunakan kalimat-kalimat pertanyaan berbobot agar coach itu nanti merasa bisa tergali apa-apa saja
ide-idenya, kekuatan-kekuatan yang ada padanya untuk mencari solusi atas permasalahannya itu. Itu rencana saya nanti, Pak. Oke Bu, iya Bu, iya Bu. Oke. Jadi yang terakhir ini Bu, harapan Ibu itu apa yang Ibu inginkan dari proses coaching hari ini itu Bu? Harapan saya dengan coaching yang akan saya lakukan ini, di situ coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya, kemudian menemukan langkah-langkah dalam penyelesaian permasalahannya itu, Pak. Oke, terima kasih Bu atas kesempatannya ya Bu ya. Silakan nanti Ya, Pak. Ibu lanjutkan proses coachingnya ya Bu. Silakan ya Pak. Siapa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Devi, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Ika. Bu Ika gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik nih Bu. Gini Bu, Ibu ada waktu Bu, sebentar, boleh minta waktunya? Boleh. Ada apa nih Bu Ika? Silakan Bu Ika. Apa yang Iya Bu nih, Bu. sampaikan? Maaf ya Bu, mengganggu. Mm-mm. Begini Bu, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya nih Bu. Jadi selama kurang lebih saya bertugas di sekolah saya ini sudah 3 tahun. Saya perhatikan itu Bu dari tahun ke tahun gitu Bu. Belum ada perubahan nih Bu. Iya, iya. Jadi dilihat dari rekan-rekan saya menerapkan proses pembelajaran itu masih terlihat konvensional Bu. Ceramah lagi gitu Bu. Iya, 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 iya. Iya Bu. Padahal kan kita tahu ya Bu ya, perkembangan zaman kan Iya, semakin benar. canggih nih Bu ya. Teknologi pembelajaran juga semakin pesat gitu kan Iya, Bu. betul-betul Bu Ika. Tapi guru-guru di sekolah saya itu enggan Bu memanfaatkan teknologi itu Bu. Mm-mm. Jadi mungkin mereka masih nyaman dengan proses pembelajaran yang konvensional itu Bu, dengan menggunakan ceramah gitu Bu. Begitu Bu. Baik Bu Ika, dari percakapan kita hari ini kira-kira apa nih yang ingin Ibu harapkan? Dari percakapan kita hari ini, saya menginginkan adanya perubahan Bu di sekolah saya, khususnya pada proses penyampaian pelajaran gitu Bu. Iya, Oleh iya, iya. rekan-rekan guru saya. Pada proses pembelajaran Bu ya. Iya. Kira-kira perubahan apa tuh yang ingin Ibu dapatkan? Saya paling tidak ingin melihat gitu adanya perubahan penerapan metode pembelajaran yang bervariatif gitu Bu. Kemudian penggunaan media pembelajaran yang inovatif. Iya. Misalnya dengan memanfaatkan aplikasi quizzes nih Bu. Sekarang kan lagi marak-maraknya nih Bu di FYP, di TikTok, di berkeliweran gitu Bu ya, di alam maya. Kemudian Bu, atau dengan paling sederhana gitu Bu, dengan memanfaatkan PPT aja dalam proses pembelajaran itu sudah lebih bagus menurut saya Bu, dibandingkan dengan ceramah gitu Bu. Iya, iya, iya. Jadi kan proses pembelajaran itu tidak terkesan monoton jadinya Bu. Ya, benar-benar. Benar tuh Bu Ika. Iya Bu. Kalau yang pembelajaran bervariatif tadi seperti kuisis, terus PPT, terus menggunakan pemanfaatan proyektor itu kondisi ideal ya Bu ya. Iya, Kalau itu berada di level 10 nih. Kira-kira kalau kondisi di sekolah Bu Ika sekarang ini berada di level berapa kira-kira Bu? Kira-kira kalau untuk level 10 itu udah jauh, udah terlalu tinggi itu Bu. Saat ini mungkin berada di level 6 mungkin Bu. Iya, Karena iya. Bu, karena di sekolah kami itu banyak juga tenaga guru-guru yang senior gitu Bu. Iya, iya, benar-benar benar. Kemudian nih Bu Ika, dari kondisi yang sekarang nih tadi di level 6 ya. Iya, Bu. Kira-kira Ibu Ika pengen meningkatkan sampai ke level berapa nih agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih variatif seperti yang Ibu Wika sampaikan tadi?
Kalau untuk level 10 itu sudah sangat sempurna menurut saya, Bu. Kalau harapan saya sudah berada di level 8 saja itu sudah luar biasa itu, Bu. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa memang di sekolah kami itu banyak terdapat guru-guru yang senior gitu, Bu. Jadi untuk mencapai level 10 itu rasanya membutuhkan waktu dan proses yang panjang gitu, Bu. Benar. Iya, Bu. Baik. Kemudian ya Bu Ika, dari level 6 ke level 8 tadi, kira-kira apa nih usaha yang akan Ibu lakukan? Sebenarnya saya juga masih memikirkan gitu, Bu ya, tapi mungkin dengan kegiatan mentoring mungkin, Bu, dalam bentuk pendampingan individu, nanti saya akan dengan rekan-rekan guru di sekolah saya gitu, Bu. Bentuknya pendampingan individu seperti itu, Bu. Iya. Selain mentoring dalam bentuk pendampingan tadi, kira-kira ada nggak strategi lain yang pernah Ibu terapkan atau Ibu pikirkan yang bisa membuat rekan-rekan Ibu tadi merasa nyaman? Mungkin nanti saya akan konsultasi, Bu, dengan kepala sekolah gitu terkait hal ini. Mungkin nanti ada kegiatan pelatihan gitu, Bu, dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya pada materi bagaimana menyampaikan materi pembelajaran di kelas yang bervariatif gitu, Bu. Bagus sekali itu. Iya, Bu. Kemudian gini nih, dari proses mentoring, pendampingan individu dan pelatihan, kira-kira dari ketiga ini nih, yang mana yang paling cepat terrealisasi dan yang paling nyaman kalau menurut Ibu? Kalau menurut saya dari kedua ini, Bu, mungkin yang paling cepat itu yang paling tepat dilaksanakan untuk dalam jangka waktu yang cepat ini mungkin, Bu, proses mentoring ya, Bu ya. Karena kalau untuk pelatihan kan memerlukan waktu yang cukup lama gitu, Bu, perlu persiapan, ya kan, Bu? Kita harus mencari narasumber yang berkompeten di bidang ini. Kemudian tentunya tidak terlepas dari biaya ya, Bu ya, untuk pelaksanaan pelatihan ini. Benar. Begitu, Bu. Kemudian nih, kalau dalam kegiatan mentoring itu kira-kira Ibu memerlukan dukungan dan bantuan dari siapa nih, Bu? Mungkin nanti saya akan berkolaborasi nih, Bu, dengan rekan-rekan guru di sekolah saya yang memang ahli di bidang IT, dan kemudian nanti ada juga salah satu guru di sekolah saya itu yang melaksanakan pembelajaran yang bervariatif. Kalau saya perhatikan, Bu, di sekolah saya itu ada 2 orang yang saya ingin ajak berkolaborasi, yaitu mungkin Pak Zanar dan Pak Samsul nanti, Bu. Berarti udah ada yang guru yang melaksanakan pembelajaran bervariatif tadi, Bu ya? Pak Zanar dan Pak Samsul tadi. Iya. Bagus. Kira-kira kapan nih Ibu merealisasikan kegiatan mentoring ini? Wow, insya Allah ini secepatnya, Bu, karena jadwalnya saya hari Kamis. Nanti insya Allah akan saya terapkan di hari Kamis itu ketika jam pelajaran saya nanti, Bu. Itu kan ada pembelajaran tematik. Itu kan nanti saya waktunya lebih panjang gitu, Bu ya. Tentunya nanti saya akan berkoordinasi dulu nih, Bu, dengan rekan-rekan saya tadi, Bu. Bagaimana kita melakukan kolaborasi terkait dengan pembelajaran bervariatif ini untuk melakukan mentoringnya, Bu. Iya, bagus sekali itu, Bu. Iya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang sudah Bu Ika dapatkan nih? Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran nih, Bu, jadinya untuk melakukan perubahan di sekolah saya gitu, Bu. Jadi dengan adanya kegiatan mentoring ini tentunya akan dengan kolaborasi tadi, Bu, tentunya akan mempermudah gitu, Bu,
kita memberikan pendampingan individu kepada rekan-rekan di sekolah terkait dengan pemanfaatan media pembelajaran dan metode pembelajaran yang bervariatif, Bu. Bagus sekali, Bu ya. Baik Bu Wika, berarti Ibu sudah punya gambaran untuk menciptakan pembelajaran yang bervariatif tadi ya Bu ya? Iya, Bu. Baik Bu Wika, pembicaraan kita hari ini kayaknya kita udahi dulu ya, soalnya ini sudah masuk ke jam berikutnya. Semoga Iya, Bu. rencana Bu Wika ini terlaksana dengan baik dan lancar, saya doakan deh. Iya, Bu, terima kasih, Bu. Nanti, Bu, rencana saya akan melakukan ini lagi, Bu, sharing-sharing lagi nanti setelah pelaksanaan mentoring pertama ini, Bu. Insya Allah. Boleh ya, Bu ya? Saya minta waktu. Boleh banget, saya suka loh Bu Wika. Saya suka sharing-sharing seperti saya suka nih. Iya. Silahkan Bu, kapan aja Ibu bisa menghubungi saya siap. Dan saya juga nunggu nih cerita Bu Wika selanjutnya nanti gimana-gimananya. Semoga Ya, Bu. sukses ya Bu Wika ya. Insya Allah. Mudah-mudahan ya, Bu. Doakan ya, Bu. Insya Allah. Iya, Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya, Bu. Iya, sama-sama Bu Wika. Iya, mudah-mudahan dengan adanya coaching ini, kemudian saya jadi mendapatkan gambaran tadi, saya juga dapat melaksanakan kegiatan mentoring ini untuk teman-teman saya, Bu, di sekolah. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama Bu Wika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Devi, Ya Pak. tadi kan sudah melakukan coaching dengan Ibu Wika. Sebelum penutupan ini, saya menanyakan beberapa hal nih di pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Iya. Pada coaching tadi Pak ya, saya sudah berusaha untuk melakukan coaching dengan alur tirta, di mana di situ itu saya menanyakan tujuan dari coaching, kemudian mengidentifikasi permasalahan-permasalahannya, sehingga coaching tadi meluahkan apa unek-uneknya permasalahan yang dihadapinya. Kemudian dari identifikasi tadi, coaching juga menyusun rencana aksi apa yang akan dilaksanakannya, kemudian juga tanggung jawab, di mana di situ coach itu membuat komitmen sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahannya itu tadi, Pak. Oke, Bu. Sekarang bagaimana Ibu menilai sendiri performa dari kompetensi tadi, Bu? Kalau saya menilai di situ itu Pak, di situ saya juga sudah berusaha memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali coach dalam menemukan solusi. Kemudian saya juga sudah mendengarkan aktif dan kehadiran penuh juga Pak. Itu yang sudah saya lakukan. Iya, Bu, ya. Dari pengamatan ini, Bu, yang sudah saya lakukan ini ada beberapa catatan dari hasil observasi saya terhadap Ibu ini. Yang pertama adalah ketika Ibu melakukan coaching tadi, memang sudah Ibu menerapkan alur tirta di situ. Ibu menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian ada rencana, kemudian ada juga tanggung jawab yang mana pelaksanaan coaching merencanakan yang sudah ditentukan tadi. Kemudian Ibu juga mendengarkan secara aktif di situ dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coaching bisa menemukan sendiri solusi yang datang dari permasalahannya. Seperti itu. Iya. Oke, Bu, dari diskusi tadi, Bu, Ya Pak. terbayang nggak Ibu nanti untuk meningkatkan lagi performanya? Ya Pak, rencananya dengan melakukan coaching ini saya termotivasi untuk melakukan coaching lagi, mungkin di waktu yang lain
dengan rekan sejawat ataupun dengan siswa-siswa saya di sekolah, Pak. Jadi saya bisa menggali potensi dan agar mereka dapat mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Itu menurut saya. Oke Bu. Sekarang ini apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan observasi ini Bu? Semoga kedepannya itu saya bisa lebih bagus lagi, karena dari sini ini kita bisa dengan menggunakan alur tirta dan memberikan pertanyaan berbobot, kita jadi bisa membantu koci dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan mereka. Ini Dan yang tentunya terakhir sangat ini, menyenangkan, Pak. Ya Bu, ini yang terakhir nih Bu. Ya, Pak. Untuk kedepannya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu tingkatkan Ibu? Rencananya kalau tadi itu masih mendengarkan aktif dengan pertanyaan berbobot, kalau yang untuk kedepannya saya pengen meningkatkan lagi Pak ya, dengan melengkapinya mulai dari presentnya, kehadiran penuh, kemudian itu tadi mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian mungkin tentunya dengan alur tirta yang sebenar-benarnya gitu Pak. Mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana, dan kemudian juga komitmen atau tanggung jawab. Itu Pak. Oke, terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Pak. Terima kasih atas waktu yang Ibu berikan kepada saya ketika mengobservasi tadi ya Bu ya. Ya Pak. Demikian ya Bu. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.